Halo art people, balik lagi dengan aku Rafael Seno. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat dalam menjalani minggu-minggu yang penuh dengan tantangan ini. Jadi di video kali ini aku mau berbagi tutorial lagi. Tutorialnya ini cara menggambar bunga mawar step by step dengan sangat mudah supaya teman-teman bisa mengikuti. Aku akan menjelaskannya secara detail ya, secara detail dan tidak menggunakan pewarnaan. Aku hanya menggunakan arsiran, jadi biar teman-teman bisa tahu cara mengarsir bunga mawar, sehingga kita nanti ketika menggunakan pewarnaan, menggunakan cat, kita akan bisa lebih mudah untuk menyesuaikan arsirannya begitu. Oke, kita langsung aja siapkan kertas dan pensilnya. Teman-teman bisa ikutin langkah-langkahnya, step by stepnya. Aku akan pelan-pelan jelasinnya supaya teman-teman juga bisa mengikuti. Jadi kita siapkan kertas, pensil. Di sini aku menggunakan pensil 6B supaya teman-teman bisa ngelihat jelas. Teman-teman bisa menggunakan 2B aja dan siapkan penghapus supaya teman-teman bisa tahu salahnya di mana. Jangan menggunakan pulpen ataupun spidol. Kita siapkan semuanya. Kalau sudah siap, kita akan belajar membuat pola dari bunga mawar. Jadi bunga mawar itu polanya dia selalu mempunyai pola seperti ini, huruf C. Anggaplah ini huruf C ya. Nah, pola pola huruf C ini akan kita gunakan untuk membuat bunga mawar. Pertama, huruf C seperti ini. Kemudian kita akan buat huruf C lagi tapi terbalik. Seperti ini. Begitu. Teman-teman bisa ikutin. Kemudian huruf C lagi di atasnya begini. Lebih besar lagi di bawahnya, lebih besar lagi di sini. Nah, polanya udah kelihatan ya, bahwa polanya selalu mengarah ke dalam. C-nya ini harus mengarah ke dalam semua begini. Ya. Nah, begini. Bisa lebih besar. Kemudian kalau misalnya udah makin ke sana, udah dapat kelopak yang besar, kita buat kelopak yang kecil seperti ini misalnya, untuk bagian yang tertutup dengan kelopak yang luar. Kemudian setelah kita mendapat pola seperti ini, kita akan membuat pola huruf C ini dirubah menjadi pola seperti ini. Ya, atau seperti ini. Gitu. Ini bebas ya, teman-teman bisa membentuk huruf C ini berubah menjadi lebih stilasi atau digayakan begitu ya. Nah, kita akan rubah menjadi seperti itu dan hasilnya nanti kita akan menjadi seperti ini. Nah, ini pola dasarnya seperti ini. Nah, begini. Nah, setelah itu kita akan pelajari polanya itu secara terus-menerus ya. Kita akan pelajari terus. Jadi intinya adalah polanya ini dia huruf C seperti ini. Aku ulangin ya. Huruf C seperti ini. Kemudian dia selalu bertolak belakang seperti ini terus ya. Nah, begini terus. Jadi begini, 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 begini. Nah, gitu. Nah, kalau sudah, kemudian dilanjutkan menjadi seperti ini. Begitu, ada efek-efek seperti ini gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, barulah kita buat pola yang kedua. Ini pola pertama. Kemudian pola yang kedua adalah membuat sketsa dasarnya. Sketsa dasarnya lingkaran. Ada tiga sketsa ya. Pertama lingkaran. Yang kedua itu oval secara vertikal. Kemudian oval horizontal seperti ini. Itu. Gunanya apa? Kita lihat di sini. Untuk pola lingkaran seperti ini sketsanya aja ya. Untuk sketsa lingkarannya, kita akan buat di tengah-tengah.
kita titiknya di tengah-tengah begini. Nah, begini, tambah begini, makin besar, makin besar, makin besar. Dan karena ini cuman sketsa, jadi jangan terlalu mengikuti sketsanya banget gitu ya. Kita bisa improve. Bisa kita improve sesuai dengan keinginan kita gitu. Nah, misalnya seperti ini. Nah, jadinya seperti ini bunga mawarnya. Kemudian kalau misalnya oval, oval ini digunakan untuk pucuk biasanya. Biasanya untuk pucuk. Jadi kita udah bikin oval seperti ini, kita akan buat yang paling kecil, C yang paling kecil ini satu aja di atas begini. Kemudian seperti bikin kain, kalau misalnya bikin kain kan misalnya begini, kemudian kita tarik garis ke atas begitu ya. Nah, ini juga sama. Ini kita tarik ke bawah mengikuti ovalnya. Kemudian ini ke sini mengikuti ovalnya lagi. Kemudian yang ini kita tarik aja ke bawah begini. Kemudian kita tinggal nambahin aja satu di sini, C di sini, ke sini. Gitu. Jadi ini kita udah jadi pucuknya di sini ya. Itu. Kemudian untuk oval yang horizontal ini untuk bunga mawar yang mekar, tetapi dia terlihat dari agak samping. Kalau ini kan dari atas ya. Nah, ini kita buat dari samping. Jadi dari dari oval horizontal ini titik tengahnya itu ada di atas, agak ke atas begini. Tuh ya. Kita buat C begini. Begini. C-nya juga lebih lebih lonjong lebih gepeng begini ya, dibuat lebih gepeng begini. Nah, kemudian buat lagi di sini, di sini, di sini, dan di sini misalnya. Nah, kemudian baru ini diikuti dengan bawahnya. Nah, jadinya seperti ini. Ini untuk mawar yang tampak samping, mawar tampak atas, dan mawar yang tampak masih dalam pucuk begitu, masih pucuk. Kemudian setelah itu kita akan pelajari cara mengarsirnya. Cara mengarsirnya untuk mawar yang ini, untuk mawar yang yang tampak dari atas, cara mengarsirnya ini kita fokus pada titik tengah ya. Arahnya ke titik tengah semua. Begini, semakin ke dalam semakin gelap. Begini. Nah, jadi yang gelap yang sebelah sini ya. Yang gelap sebelah sini. Kemudian di sini juga. Nah, di pinggir ini terang. Jadi misalnya saya buat begini. Nah, di sini gelapnya ini ada di tengah. Begini. Ini semakin ke sini semakin terang. Ini gelap, makin terang lagi, dan di sini di pinggir-pinggir ini terang, gitu. Jadi di sini gelap, makin ke sana makin di pinggir sini terang, terus makin ke luar ini makin terang, begini. Kemudian yang sebelah sini juga begini. Ini gelap tadi ya. Kemudian di sini begini, makin ke luar makin terang. Di sini juga setiap dapat yang sudut dia dibuat lebih gelap. Sebelah sini juga ketika dapat yang sudut seperti ini dibuat lebih gelap. Gelapnya pekat ya. Jadi teman-teman gunakan pensilnya itu jangan ragu-ragu. Kalau gelap sekalian, kalau terang sekalian gitu. Kalau sudah, ini dilanjutkan terus sampai ke tengah. Begini. Nah, ini adalah contohnya. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Kemudian kalau yang pucuk, yang seperti ini juga sama.
ini kita arahnya ke bawah, titiknya di sini. Ini ke bawah begini. Terangnya ada di mana ini tergantung matahari, kalau ini tergantung pencahayaannya ada di mana. Nah, kalau sudah, kemudian yang sebelah sini. Nah, yang untuk bagian pinggir sudutnya fokusnya itu ada di sebelah sini ya. Jadi arahnya arsiran itu ke sini. Tapi bukan begini, tapi dari sini melengkung ke bawah begini. Ini juga melengkung ke bawah begini. Nah, kita ikutin arah dari kelopaknya. Kelopaknya ini kan dari sana ke bawah. Ini dari sini ke bawah. Yang ini dari sini bukan begini, tapi ke atas. Karena dia menghadap ke dalam sana. Begitu. Gelapnya pun di bagian yang ada di luar seperti ini ya. Bagian di dalam, sorry. Di dalam seperti ini. Ini juga begini. Nah, ini sama seperti gambar kain. Jadi kalau teman-teman belum paham bikin kain, jangan lupa untuk di subscribe dulu, karena besok aku mau upload cara menggambar kain ya. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya ya, supaya kita sama-sama mendukung. Aku mendukung teman-teman bisa menggambar, dan teman-teman juga mendukung aku untuk bisa ngasih tutorial di video-video selanjutnya. Begini ya, jadinya seperti ini. Kemudian kalau sudah, kita akan ke bawah. Nah, seperti ini. Untuk daun, untuk gambar daun pada bunga mawar itu biasanya kan seperti ini ya. Nah, untuk bunga mawar, untuk di lukisan akan lebih bagus kalau misalnya daunnya dibuat lebih keriting seperti ini ya. Misalnya begini, nah dibuat agak ada teksturnya gini ya. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian ini batangnya begini, ada durinya sedikit. Nah, di sini nanti ada daun begini, kemudian di bawahnya lagi di sebelah sininya ada daun menjuntai ke bawah begini. Gitu. Jadi lebih kelihatan dia ada nilai plusnya. Tuh. Nah, seperti ini. Oke, begitulah cara menggambar bunga mawar. Jadi teman-teman bisa ikutin. Jadi aku akan coba kasih lihat demonstrasinya, tapi dengan mengarsir, bukan dengan pewarnaan ya. Oke, ini udah jadi hasilnya. Jadi teman-teman
bisa lihat tadi hasilnya ini untuk arsiran itu sebenarnya bebas, maksudnya untuk arahnya pun sebenarnya bebas, tapi kita tetap ngelihat arahnya bayangan ya. Arahnya bayangan dia tetap seperti ini gitu, gelap di dalam dan terang di luar, gelap di dalam terang di luar, begini terus begitu. Oke, jadi itu ya tutorial yang bisa aku bagikan buat teman-teman semua. Semoga bermanfaat dan bisa membuat teman-teman lebih semangat lagi dalam menggambar dan menggores. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dadah, bye.